Baca suasana hati seorang mantan di balik pendaftaran Haki atas Demokrat. Soal SBY sempat 2 periode memimpin negara ini adalah fakta yang tidak bisa dihapus dari sejarah. Namun ada fakta lain yang lebih diingat ketimbang yang tercatat, yakni kenyataan senjata playing victim selalu menjadi andalannya ketimbang prestasi. Hal sebaliknya yang dilakukan oleh penerusnya yang justru tak mempedulikan para penentangnya melakukan pembunuhan karakter. Dia terus saja maju menunjukkan kelas seorang negarawan. Manuver SBY yang terakhir ini, yang dengan gagah beraninya mendaftarkan nama Partai Demokrat sebagai aset pribadi, menjadi salah satu bukti dia sesungguhnya telah menorehkan catatan buruk dalam sejarah Indonesia. Kok ada seorang pemimpin yang dianggap besar, namun sangat childish, hingga banyak yang menyebutnya linglung. Beda orang dewasa dibanding anak-anak, diantaranya terletak pada daya jangkauannya yang bukan hanya memandang dirinya namun jauh lebih luas dari itu. Lalu apa namanya jika seseorang yang dilihat dari usianya sangat lanjut, namun daya pikirnya lebih terlihat kekanak-kanakan? Barangkali demikian yang kita saksikan pada diri seorang SBY. Manakala dengan ringannya dia nekat mendaftarkan Partai Demokrat sebagai kekayaan intelektual atas nama dirinya. Dilihat dari sudut pandang manapun, niscaya kita selalu menemukan keanehan. Ketika sebuah partai politik diakui sebagai hak pribadi, sementara faktanya dia bukanlah hasil akhir yang secara eksklusif diperjuangkannya dari nol. Bahkan menurut keterangan beberapa pendirinya, SBY bukanlah deklarator partai berlambang Mercy itu, melainkan tak lebih dari penimbrung dari belakang. Semata-mata karena untuk diakui sebagai warga partai, dirinya menyetor dana beberapa ratus juta sebagai kontribusi awal. Dengan setoran dana yang baginya tak seberapa itu, rupanya telah membuatnya merasa sebagai pemilik tunggal dari sebuah partai yang juga telah terdaftar namanya, sehingga sangat keterlaluan jika kembali didaftarkan di kementerian yang sama dengan maksud yang berbeda. Kita masih bertanya-tanya hal mendasar apa yang menjadi pemicu niat SBY mendaftarkan Partai Demokrat sebagai aset haki miliknya. Tentu saja tidak salah juga jika publik meraba-raba tentang yang satu ini. Boleh jadi saat tercetus gagasan itu, SBY sedang berkontemplasi tentang cara apa yang akan paling diingat publik soal dirinya. Kalau dikenang sebagai pemimpin yang syarat prestasi, tentu saja dia telah kehilangan kesempatan karena konstitusi telah menetapkan demikian. Maka pilihannya jatuh pada kebiasaan-kebiasaannya di masa lalu, yakni memposisikan dirinya sebagai korban. Dia tentu sadar sepenuhnya ketika hendak melakukan langkah nyeleneh, publik akan bereaksi negatif. Bahkan reaksi itu akan berubah menjadi sangat besar jika ulah aneh yang dibuatnya sedemikian rupa sehingga sulit dilupakan. Proses berikutnya pasca publik mengetahui keanehan ini adalah persekusi massal kepada sang legenda. Sebagaimana mereka sangat terbiasa melakukannya kepada siapapun, termasuk kepada pemimpinnya yang syarat prestasi sekalipun. Si korban persekusi akan menikmati hasilnya jauh dari hal apa yang menyebabkan dia diperlakukan seperti itu. Karena selain gemar mempersekusi, publik negara ini juga mudah menjadi sangat berempati kepada para pihak yang dianggap terzolimi. Publik negara ini juga mudah menjadi sangat berempati kepada para pihak yang dianggap terzolimi. Dua sisi yang bisa dianggap kontradiktif, bahwa satu komunitas yang memiliki kebiasaan membunuh karakter seseorang, sekaligus berempati kepada sosok yang menjadi objeknya. Namun hal itu tidak juga bisa kita simpulkan secara sederhana, karena publik bukanlah individu yang memiliki dua sisi berbeda, melainkan ada di dalamnya perpaduan dan keanekaragaman budaya. Barangkali aspek inilah yang mudah dikapitalisasi oleh siapapun, terlepas apakah berdampak baik atau sebaliknya. Namun kenyataannya, sejarah membuktikan beberapa kali lahir legenda dari situasi sebagai korban. Hal yang sangat menarik, meskipun kerap lahir legenda dari situasi tak menguntungkan, hanya sedikit sosok yang menggunakannya dengan senjata. Inilah yang kita maksud tentang apa yang menyebabkan munculnya gagasan mendaftarkan sebuah komunitas sebagai aset pribadi. Persoalan berikutnya, sejauh mana SBY akan menghapus ingatan publik tentang aspek pemicu sehingga dilupakan dengan sangat mudah. Sementara persekusi itu akan terus diingat guna mendatangkan keuntungan maksimal.
Menarik untuk mencermati manuver-manuver para petinggi PD pasca terkuaknya kasus Haki ini, karena hanya selang beberapa waktu setelah KLP yang membuat nama SBY dan AHY kembali muncul ke permukaan dan belum mencapai titik puncak, publik kembali dihebohkan dengan kasus yang jauh lebih savage. Debat panas terjadi, beruntung wajah Najwa Shihab gak sampai disiram air oleh Munarman. Tentu masih segar diingatan kita, kala itu atau tepatnya 28 Juni 2013 silam, jubir FPI Munarman menyiramkan air ke muka lawan bicaranya saat tampil di TV One. Diketahui yang menjadi korban kebiadaban Munarman itu adalah Tamrin Amal Tamagola, yang sehari-hari berprofesi sebagai sosiolog serta pengamat sosial. Lantas, bagaimana kronologi penyiraman air ke muka lawan bicara itu terjadi? Awalnya keduanya dihadirkan oleh pihak TV One untuk membahas pelarangan sweeping di tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Silang pendapat pun terjadi antara kedua narasumber tersebut. Dengan lantang Munarman mengatakan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tamrin. Sekarang, beliau ini melihat hilirnya ketika masyarakat, ibu-ibu, mengambil tindakan sendiri. Tidak, ujar Munarman dengan nada keras. Kemudian dijawab oleh Tamrin, dengar dulu, Anda tidak tahu apa yang Anda maksud. Munarman lalu terlihat emosi dan mengatakan, Anda diam kalau saya lagi ngomong. Dan tanpa tedeng aling-aling apalagi mikir panjang, ia langsung mengambil cangkir yang ada di depannya serta menyiramkan ke muka Tamrin. Tamrin pun diam sejenak kala itu setelah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi tersebut. Justru Munarman yang kembali bicara dengan mengatakan, Anda kelewatan, Anda diam kalau saya lagi ngomong. Karena kejadian yang tidak mengenakan tersebut terjadi di TV One, manajemen televisi swasta milik Abu Rizal Bakri itu terpaksa harus meminta maaf ke publik kala itu. Segenap kru Apa Kabar Indonesia memohon maaf kepada pemirsa atas kejadian tidak terduga yang baru saja terjadi, ujar TV One. Sedangkan Tamrin Tamagola, entah takut dipersekusi oleh Laskar FPI atau karena apa, ia tidak mau melaporkan kejadian tidak menyenangkan tersebut ke pihak berwajib. Biarkan publik yang menilai dan beri hukuman sosial yang setimpal. Saya tidak mau melayani preman, ujar Tamrin kala itu sesaat setelah acara berlangsung. Sementara Munarman bukannya meminta maaf atas aksi bejatnya tersebut, ia malah menyalahkan Tamrin dengan mengatakan dosen UI itu intelektual sampah. Tapi kalau melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh FPI sebelumnya, tidak mengherankan juga sih kalau Munarman kayak gitu. Seperti FPI sering banget melakukan penutupan tempat hiburan secara ilegal. Kemudian menyerang kantor Komnas HAM, mengeroyok mahasiswa, serta menyerang emak-emak dan anak-anak yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada 2018 silam di kawasan Monas. Tidak hanya itu saja, kelakuan imam besarnya juga bejat banget. Mulai dari menghina polisi, memprovokasi laskar untuk melakukan kekerasan, melakukan chat seks, memprovokasi massa untuk bikin kerumunan di masa PSBB, dan turut terlibat menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam menjalankan tugasnya. Jadi, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, apa yang dilakukan oleh Rizik akan ditiru oleh kadrun lainnya. Tapi lucunya, sudah jelas-jelas Munarman ini gak berakal ketika tampil di media, masih juga Najwa Shihab si tuan rumah mata Najwa mengundangnya sebagai narasumber di acara tersebut. Tapi lucunya, sudah jelas-jelas Munarman ini gak berakal ketika tampil di media, masih juga Najwa Shihab si tuan rumah mata Najwa mengundangnya sebagai narasumber di acaranya tersebut. Tidak pelak, Laskar FPI itu pun juga ngamuk-ngamuk di acara mata Najwa. Lantas, bagaimana ceritanya? Munarman awalnya dicecar oleh Najwa terkait kehadirannya pada Bayat ISIS di Makassar pada 2015 silam. Laskar temperamen itu pun mengaku kalau dirinya tidak tahu menahu soal adanya bayat tersebut. Doi mengatakan hadir di sekretariat FPI di Makassar dalam rangka mengisi seminar.
Keesokan harinya setelah acara seminar selesai, dia ikut acara lagi. Nah, di acara hari kedua itulah bayat ISIS tersebut dilakukan. Saya tidak tahu, taunya ada itu bayat. Bagaimana orang tidak tahu, ujar Munarman. Namun bukan Najwa namanya kalau tidak panjang akal dalam mengorek informasi. Ia pun bertanya lagi, apakah Munarman menyampaikan klarifikasi kepada polisi atau tidak terkait bayat itu. Hingga Munarman pun bertanya balik ke Najwa, perbuatan saya diundang, apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu, jawab Munarman. Nana atau panggilan Najwa Shihab lalu bertanya lagi, apakah Munarman pernah dipanggil polisi dan dikonfirmasi terkait kehadirannya di bayat ISIS tersebut? Apakah itu kejahatan? Karena itu bukan kejahatan berarti tidak ada kewenangan pemanggilan itu, ujar Munarman dengan nada yang sudah sedikit emosi. Berarti memang belum dipanggil? Tanya Nana lagi. Pasca mendengar pertanyaan itu, Munarman langsung meradang. Berarti Anda minta saya dipanggil polisi? Jawabannya dalam nada emosi dan balik bertanya kepada Nana. Saya bukan polisi, saya cuma bertanya pernah atau tidak dipanggil polisi. Jawab Nana dengan nada yang juga cukup tinggi. Bahkan di situ, selain dari mengeluarkan nada emosi, Nana juga ditunjuk-tunjuk oleh Munarman dengan menudingnya memberikan pertanyaan jebakan segala. Tapi bersyukurlah, mereka debat hanya pertentangan pendapat saja. Nana gak sampai bernasib sama seperti Tamin Tomagola disiram air. Karena agak mengerikan juga sebenarnya saat emosi Munarman naik di acara Mata Najwa itu. Pasalnya, di dekatnya ada cangkir atau muk yang diduga berisi kopi kapal api. Sedikit masukan untuk media televisi, kalau boleh, mending undang Novel Bamukmin saja daripada si Munarman ini. Karena walaupun kadrunya mempopulerkan kata fitsahat, itu juga agak nyeleneh. Tapi minimal dia tidak pernah bikin kekerasan saat tampil live di media.